Jadi sekali lagi yang perlu dikasih underline adalah ketika kita sudah bisa berdamai dengan makanan, kita bisa berdamai dengan Tuhan gitu. Apa yang membuat statement itu kira-kira apa? Alasannya apa? Ini Mas, coba renungin kalau orang Islam ya lagi bulan Ramadan. Itu tuh pasti ada yang hilang. Kenapa? Karena dikit-dikit tuh mikir nanti makan apa ya, bener nggak Mas? Ya, jadi ada gabutnya gitu. Kenapa nggak mikirin makanan? Kebayang nggak? Kalau kita kehilangan beban pikiran beberapa puluh persen karena hanya mikirin makanan, Mas Hendra. Itu beban pikiran itu bisa kita convert, bisa kita alihkan kepada sesuatu yang lebih kreatif gitu. Dan teman-teman, secara biologikal, tubuh kita terbaik secara prima ketika perut kosong. Oke. Maka kalau perutnya penuh, itu kita nggak maksimal. Kenapa coba? Karena kalau perut penuh, pencernaan itu lagi menggunakan energi banyak gitu. Beda loh ya, perut kosong sama kelaparan ini beda nih. Makanya, ya jangan lapar sih, tapi pas gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mulai menjaga makan kita akan benar-benar menjaga nafsu, Mas Hendra. Karena salah satu konteks, ya maaf ya, ketika kita banyak makan, itu banyak rangsangan energi-energi yang, wah jadi kayak kebanyakan makan gula, Mas. Sugar rush gitu misalnya. Dan oh ya, ngomongin gula, teman-teman, please, kurangi gula secepat mungkin. Iya. Ya, jadi kalau sekarang ada ngomongin narkoba lah, ada ngomongin ini bahaya. Sebenarnya yang paling bahaya tuh gula sih. Kayaknya dimulai dari anak-anak deh kayaknya. Aduh, ya, Mas. Kang ya. Kebayang nggak minuman kemasan yang segini itu gulanya bisa 40-50%. Ini bukan teh dikasih gula sih, gula dikasih teh gitu. Anak-anak semua yang dimakan basisnya gula. Gula. Kebayang nggak dengan gula yang banyak masuk, insulin yang nggak beres, banyak banget lemak-lemak yang, wah udah deh. Itu nanti teman-teman bisa search lah ya dengan concern tertentu gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kurangi gula. Dah, itu aja. Karena ketika kita mengurangi gula, kita mulai mengganti insulin untuk membuat lemak tubuh kita ini menjadi power atau untuk menjadi energi gitu kira-kira. Dan saya ulang-ulang bahwa sekali lagi ya, ini penting, silakan dicek aja. Sekarang tuh yang banyak mati sekali lagi bukan kelaparan tapi overeating, udah gitu aja. Nah, jadi balik lagi ke begitu aku damai dengan makanan, berarti aku damai dengan energi. Berarti aku akan damai juga dengan sang pemilik energi gitu. Oke. Gitu loh, Mas. Dan lebih mudah terhubung. Dan coba rasain deh, once kita lagi benar-benar homeostasis gitu ya. Mas, ini kalau aku lagi makan yang ngaco, aku cerita secara pengalaman pribadi. Iya. Itu ide susah keluar loh, Mas. Serius. Ide mumet, emosian, baperan gitu. Itu tadi, makanya sebagian orang kalau baperan tuh jadi banyak nyemil, banyak makan gitu misalnya. Dan itu ngebuat beneran si homeostasis tubuh itu juga jadi dalam tanda petik ya, jadi nggak seimbang gitu. Jadi teman-teman, kalau kita bicara masalah tirakat lah ya, makanya kenapa sih puasa tuh, hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu, ini tuh udah cerita lama banget gitu. Dan teman-teman tahu bahwa ketika tubuh kita nggak ada asupan makanan lebih dari 16 jam atau 18 jam, ada satu sel namanya autopagi. Si autopagi ini yang akan menggeru semua sel-sel buruk, dan itu akan melakukan yang namanya sirkulasi perbaikan secara alamiah gitu. Jadi semakin mempersedikit makan, semakin sel-sel tubuh kita ini banyak istirahat gitu. Minimal harus 16 jam. 16 jam good start lah, Mas. Oke. Gitu. Jadi at least 8 jam gitu waktu makannya gitu. Oke. At least skip breakfast misalnya, 12 ke 8, udah. Dan sebisa mungkin teman-teman 4 jam sebelum bobo, itu kalau bisa jangan ada asupan makanan. Kenapa? Kalau, waduh Mas Hendra, malam-malam tuh kan nasi goreng tuh, aduh udah ya, godaan besar sekali ya, nasi goreng tek gitu ya. Kebayang nggak teman-teman? Kalau kita makan 1 jam sebelum kita bobo, matanya merem, tapi pencernaannya muter terus tuh. Jadi tidurnya nggak akan maksimal. Maka kalau tidur nggak maksimal, istirahat kita nggak maksimal. Istirahat nggak maksimal, recharging energi nggak maksimal. Oh, itu nanti berentetnya kemana-mana gitu. Implikasinya gitu. Implikasinya kemana-mana. Jadi, saya pengen menyuarakan gini, Mas Hendra. Berkesadaran dengan olahraga dan puasa. Puasa, oke. Nah, karena Kang Abu kan udah jadi idola banyak orang gitu.
ketika kemudian melihat habit idola itu lebih mudah sih nerapinya gitu, sepengetahuan aku gitu. Oh, aku karena pengen tiru itu gitu. Udah berapa lama nggak makan nasi? Aku nggak makan nasi hampir 6 tahun, Mas. 6 tahun? Jadi aku memang ini juga lagi coba ya. 2 bulan 3 bulan lagi Mas Hendra ketemu aku different aja. Ya lihat 2 bulan lagi Mas Hendra. Aku lagi research nih. Yeah. Ada sesuatu yang baru lagi aku research gitu. Nah, aku tuh sempet 99 hampir 100 kilo, Mas. Gitu. Wah, dan waktu itu ya boro-boro mikir, pokoknya udah aja ya. Cuman lama-lama mikir bahwa udah pasti ya, berat, nggak enak, dan seterusnya lah gitu kira-kira. Nah terus karena ya balik lagi ya, power of kepepet sih memang ya. Karena waktu itu harus syuting RCTI, produser saya ngomong, lu kalau gendut jelek banget gitu. Wah, mulai sih. Memang sparklingnya memang harus ada target sih. Nah cuman yang pengen saya cerita di sini gini Mas Hendra. Awal aku mendalami kesehatan tubuh, kesehatan holistik, itu aku pakai push, aku punya target, aku harus melakukan ini. Karena waktu itu ada kebutuhan TV kan. Jadi aku kepaksa tuh. Nge-gym lah, apalah. Dan olahraga otot itu penting banget. Teman-teman, please, ototnya juga dilatih karena itu penting banget. Karena dia akan mempengaruhi ke tulang dan seterusnya gitu. Anyway, nah, dan aku beda ketika aku mulai menyadari kesadaran bahwa dulu tuh Mas, tersiksa, aku diet tuh tersiksa. Karena mindsetnya masih, ini harus gitu. Tapi lama-kelamaan aku mulai menyadari bahwa, iya ya, aku melakukan ini bukan menyiksa tubuh, tapi justru mencintai tubuh gitu. Dan ini aku mulai dari 5-6 tahun belakangan ini, aku mau niat sekarang aku benar-benar pengen memasukkan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu. Nah, aku belajar lah banyak sekali metode. Aduh Mas, 13 metode diet Mas, aku udah cobain semuanya. Tapi yang, balik lagi ya teman-teman, ini semua fit. Dan teman-teman pun kalau mau melakukan, alangkah baiknya juga diskusi kepada nutrisionis gitu. Tapi yang sekarang lagi fit banget sama aku sekarang adalah intermittent fasting ini sih Mas. Bahwa aku mengurangi karbo. Jadi aku udah hampir 5 tahun setengah, 6 tahun lah anggap gitu ya. Udah nggak makan gula, nggak makan nasi gitu. Dan apa yang terjadi dan kerasa, nomor 1 Mas, 1 ya dalam konteks ide misalnya. Nanti di ini aja 1 apa, 2 apa, kan nanti mesti ada awet muda. Wah, gitu kan, dia segala macam gitu. Semua. Apa aja deh 1 ide. 1 ya, ini yang kerasa banget. Secara fisikal lebih fit aja Mas. Jarang capek. Aku tuh sehari bisa 4 jadwal, 5 jadwal online offline Mas. Iya. Gitu ya. Namanya juga raja TikTok. Gitu. Tapi yang aku sadari juga, oh iya ya, kenapa meskipun ya kadang-kadang kebablasan juga ya, kadang-kadang si hak tubuh ini juga aku bablas juga sih gitu ya. Jadi, duh maaf ya tubuh gitu ya kira-kira. Nah, itu 1, aku ngerasa jauh lebih fit. Oke. Yang kedua Mas, setelah nggak makan nasi, nggak makan gula, aku ngerasa jauh lebih bisa nangkep sesuatu tuh lebih, apa ya, kalau orang ngomong tuh aku bisa lebih, ya maaf ya bahasanya gini Mas, aku ngerasa lebih cerdas lah gitu. Iya. Dah itu aja Mas. Gitu, itu yang kedua. Yang ketiga, membuat dan membantu aku fokus dan konsentrasi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nah ini yang aku cerita kemarin Mas Hendra. Dalam ranah meditasi, itu keterhubungan dengan si direct self ini, si essential self ini, itu dahsyat banget Mas Hendra. Jadi ya gimana ya teman-teman? Kita tahu bahwa meditasi itu, ya saya melakukan itu gitu ya. Dengan meditasi, saya punya me time untuk bisa komunikasi sama higher self gitu. Banyak orang yang bilang bahwa meditasi itu terganggu dengan pikiran apa dan lain-lain. Saya secara subjektif mengalami langsung bahwa ketika saya mengurangi kadar makan dengan intermittent fasting ini, bahasa gampangnya Mas Hendra, connect-nya tuh cepet banget lah gitu kira-kira. Dan aduh Mas, itu yang aku nggak dapetin dari sebelum ini gitu. Jadi ternyata nggak main-main bahwa olahraga, jaga makan, aku baru ngerasain bahwa iya ya, ini changing semua dari batiniahku, mentalku, tubuhku, dan ya balik lagi sih, keseluruhan ini balik lagi konteksnya adalah dengan aku bisa punya komunikasi yang lebih baik dalam meditasi gitu. Banyak downloadan yang dahsyat gitu Mas Hendra. Ide kreatifnya muncul gitu terus. Aduh,
Ya tapi ada paradoksnya juga, aku tuh tipikal orang yang nggak mau diem kan ya, ada-ada aja gitu Mas Hendra ininya tuh, kayak pengen ini, pengen ini, pengen ini. Ya tapi maksud saya adalah, once itu terjadi ternyata dengan makan nggak diatur, dengan olahraganya nggak rutin, banyak energi yang saya rasa kita bisa menyimpan atau kita bisa mengarahkan energi ke hal yang lebih bermanfaat gitu lah kira-kira. Intinya kreativitinya muncul aja lah gitu Mas Hendra. Intinya tidak hanya micin aja yang bikin nge-lag gitu ya. Banyak yang bikin nge-lag ternyata, karbo, gula gitu ya. Dan Mas, aku ngerasa banget bahwa ketika intermittent fasting tuh nggak mikirin nanti makan apa, harus apa. Itu tuh los gitu. Iya. Los aja. Dan karena udah terbiasa kali ya, ya jadi nggak ngerasa berat aja gitu. Karena aku tahu bahwa ketika aku sedang puasa, aku sedang men-serve tubuhku, sedang mencintai tubuhku, dan sedang merawat asetnya Tuhan gitu. Iya. Itu sih. Kang Abu tadi kan bicara soal apa terhubung dengan higher self dan lain sebagainya. Di satu kesempatan sebenarnya ya tidak ada apa-apa kecuali beingness ini, kecuali keberadaan ini gitu. Nah, ketika kemudian kita masih terhubung dan mendapatkan sesuatu dari higher self, itu bukannya keberduaan gitu, bukan kemanunggalan. Bagaimana menjelaskan itu secara pas gitu? Oke. Mas Hendra ngelihat kursi, Mas Hendra ngelihat saya, Ya. Mas Hendra ngelihat handphone saya. Ada 3 entitas, betul nggak? Oke. Oke, pertanyaan. Yang bisa membuat Mas Hendra bisa ngelihat 3 entitas ini berbeda apa? Cahaya. 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 Iya. Ini kalau ruangan gelap, Iya. Mas Hendra nggak akan bisa ngelihat handphone, kursi, dan tubuh saya. Maka kenapa manusia diberikan tubuh fisik? Karena untuk mewujud, dia perlu yang memberhentikan cahaya. Makanya tubuh fisik ada. Nah, Mas Hendra, ini aku mau loncat dulu ke sini ya, supaya nanti anak jawabnya. Kalau aku sadar bahwa hanya cahaya yang bisa membuat ini semua, maka hanya cahaya itu yang ada sebetulnya. Karena tanpa cahaya tidak akan ada penampakan gitu. Maka cahaya itulah kesadaran. Dan semua di sini apapun itu, ya cuma hanya cahaya kan sebetulnya. Yang mewujud menjadi sebuah apapun, dan apapun itu hanyalah sebagai, konteksnya adalah tanpa adanya cahaya, tidak akan ada yang terlihat gitu loh Mas Hendra. Nah sekarang pertanyaannya, berarti kalau semua esensialnya adalah cahaya, ya kita ini kan semua adalah sang kesadaran itu sendiri. Betul nggak? Kita adalah kesadaran yang tertutup oleh manas, yang tertutup oleh pikiran, perasaan, emosi, yang tertutup oleh konsep, yang tertutup oleh makna. Maka saya, Mas Hendra, siapapun di sini, kesadarannya tunggal. Cuman Mas Hendra punya manas program, saya punya manas program kita yang beda gitu Mas. Iya. Bener. Gitu. Makanya Mas, maaf ya, aku ngelihat Mas Hendra tanpa manas, aku ngelihat diriku sendiri. Maka bagaimana mungkin aku menyakiti Mas Hendra gitu? Karena menyakiti Mas Hendra, menyakitiku juga gitu. Nah, ketika kita melampaui manas, ketika kita melampaui pikiran, perasaan, dan emosi, kita lagi menyentuh kesejatian kita bahwa yang saya maksud download adalah, gimana ya bahasanya? Dalam keheningan, program-program itu dikikis. Dalam keheningan, kita akan masuk ke dalam esensial yang Mas Hendra mengetahui sesuatu bukan dari kata-kata, bukan dari buku, bukan dari apapun. Tapi itulah yang disebut direct path atau direct experience, yang disitulah aha moment gitu Mas Hendra. Mungkin sekarang ada orang perlu inspirasi dulu dari omongan orang lain. That's okay gitu. Triggernya dulu. Dan disitulah kita disebut makhluk sosial yang kita bisa belajar terus dari siapapun. Tetapi ada satu esensial, saya sebut intelijen Mas. Ada intelijen, ada intelek. Bahwa kita semua tuh intelijennya sama, tapi inteleknya yang berbeda. Nah, sesaat kita melepaskan intelektualitas kita Mas, kita akan mendapatkan, kalau pakai bahasanya Nabi Muhammad, la sautin wala harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Dan itu yang membuat Mas Hendra, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di situ. Oh ini toh. Gitu loh Mas. Aduh, keren lah. Oh ini toh. Keren.
Oh ini toh. Dan kadang-kadang cuman susah nyari bahasa untuk nyampeinnya aja sih. Iya. Cuman susah nyari terminologi untuk nyampeinnya aja sih gitu. Dan itulah kita perlu ilmu gitu Mas. Karena begitu, let's say ya, dapat sesuatu yang aku pengen sampein, ini bahasa apa yang aku harus sampein ya? Karena yang aku sampaikan adalah bahasa rasa gitu loh Mas. Dan rasa itu otentik, nggak dibuat-buat gitu. Nah, itulah ketika kita belajar, kita punya pengetahuan, kita dapat sesuatu, kita bisa membahasakannya dengan bahasa sehari-hari gitu Mas. Iya. Nah, jadi kalau ini disebut oneness, bukan ada dua entity, bukan. Tetapi ketika manas kita sebut program aja Mas Hendra. Iya. Ketika programnya lepas, kita memang sedang menyatu dengan si higher self kita gitu. Oke. Dan itu yang, waduh Mas, itu gimana ya? Semua kita punya jalur ke situ langsung gitu loh Mas. Cuman jarang dipakai aja sih gitu. Itu yang saya sebut distributor utama Mas. Iya, paham. Ya semua orang percaya sama subagen sih sekarang gitu. Gitu. Makanya ya penting untuk menelaah bahwa terhubunglah kepada distributor utama, karena distributor utama itu sangat dekat dengan kita. Bagaimana kita terpisah dengan dia, bagaimana kita jauh dengan dia, orang kita diliputi oleh dia kok. Oke. Yang menjarak antara aku dengan dia, yang menjarak antara diri dengan Tuhan, yang menjarak antara kita dengan kemanunggalan adalah konsep dan persepsi. Konsep dan persepsi datang dari mana? Pikiran, perasaan, dan emosi. Ini semua berkaitan dengan apa? Berarti begitu kita menjaga tubuh, menjaga asupan, memperbaiki pikiran, perasaan, emosi, itu pun akan memperbaiki hubungan kita dengan distributor utama gitu. Bagaimana mungkin kesadaran yang tidak terbatas itu tadi, awareness, consciousness yang tak terhingga itu tadi, bisa lama terbenam di dalam pikiran kan? Ya. Bisa tertutupi oleh Kenapa pikiran. begitu? Kita merasa bahwa justru itu malah kita nggak bisa mengaksesnya, nggak bisa kalau tadi Kang Abu mengatakan kalau aku melihat Mas Indra tanpa manas, aku melihat diriku sendiri gitu. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu gitu kan? Ya, karena kita divirusi oleh program dari luar, Mas. Nah, saya kasih contoh nih. Gini. Oke. Kita ini semua adalah kesadaran yang lahir. Yang dikasih tubuh, Mas. Ya. Di antara kesadaran dan tubuh, ada yang namanya pikiran, perasaan, emosi. Jiwa aja kita sebut. Yeah. Oke. Berarti, Mas, bayi yang baru lahir kesadarannya 100% nggak? Iya dong. Makanya dia nggak belajar menyusui, nggak ada lesnya. Yeah. Maka dia nangis itu bukan emosi, karena dia punya kesadaran 100%. Nah, orang berpikir gini, Mas. Oh, bayi belum punya kesadaran. Justru bayi itu 100% kesadaran. Tetapi sesaat dia lahir, dia diintimidasi oleh faktor eksternal, informasi dari dua orang tuanya. Jadi kesadaran yang 100% diliputi oleh informasi yang namanya program, belief system. Akhirnya kesadarannya mengecil nggak, Mas? Ketutup oleh kepercayaan nggak? Ketutup oleh program nggak? Gitu. Contoh aja. Mas Hendra kalau beli handphone baru, kan belum ada programnya, betul nggak? Yeah. Kesadaran itu adalah touchscreen-nya. Tapi Mas Hendra nggak bisa mencet sesuatu kalau nggak ada program. Diinstallah program. Nah, jadi kita lahir itu dengan kecerdasan ini. Tapi aplikasinya banyak banget, Mas, diinstal. Dan sorry ya, Mas ya. Lebih dari 85% aplikasinya virus masalahnya. Makanya, anak itu diberikan virus pertama oleh siapa? Orang tuanya. Jadi kasaran kata pengetahuan dari luar lah yang membuat kesadaran kita tertutup, Mas. Nah, saya mau pakai analogi teologi sedikit, Mas. Contoh, Mas. Kesadaran ini saya sering gambarkan dengan Adam. Jiwa itu adalah Hawa-nya. Ketika Adam makan pengetahuan dari luar, maka kesadarannya ketutup sama pengetahuan. Itulah buah huldi. Kita jadi tahu A, jadi tahu B, jadi tahu C. Jadi terkotak nih. Contoh, Mas. Kalau ada orang terlahir dalam keluarga yang agak-agak konvensional, dibilang, nah, hanya agama kamu yang benar, yang lain sesat. Dikotakin nggak, Mas?
Berarti dia dikasih huldi nggak? Dia makan huldi nggak? Gitu. Iya, iya, iya. Berarti ketika dia besar, ngelihat agama lain, dia akan menyesatkan nggak? Iya. Datang dari mana kata sesat? Program yang datang dari faktor eksternal. Jadi kasaran kata, kita ini kebanyakan masuk program dari luar yang membuat keaslian kita ketutup gitu loh, Mas. Nah, jadi balik ke pertanyaan Mas Hendra nih. Kenapa sekarang kok si program ini makin membesar dan kesadarannya nggak muncul? Kenapa? Karena dia asik dengan program ini gitu. Dia menikmati program ini. Salah satu program ini kan pengen kaya, Mas. Pengen terkenal. Dan semua program ini akan alamiah kembali kepada kesadaran. Cuman satu, Mas. Ketika program ini menemukan yang namanya penderitaan. Itu stuck momennya nanti di situ. Oke. Begitu derita, kesadaran manggil nih. Woi, kamu tuh bukan itu. Contoh, Mas. Keren, Contoh keren, ya, keren. contoh. Ada diri, ada identitas. Kalau anak-anak lagi main game, Mas. Ya, lagi main game nih. Kan mainnya di TV nih, game. Begitu diserang musuh, begitu dia mau energinya habis, mati nih aku. Si anaknya ngomong, mati nih aku. Berarti dia lupa mana identitas, mana diri. Betul nggak, Mas? Iya, oke. Berarti dia menganggap dirinya adalah identitas yang di game itu. Pertanyaan, emang hidup ini bukan permainan, Mas? Iya. Keren analoginya. Betul nggak? Iya. Yang mati kan yang di game. Aku kan bukan itu. Maka diri kita yang sejati itu adalah kesadaran. Identitas itu adalah program. Dan semakin melekat kepada program, semakin si kesadaran ini nggak akan muncul. Maka secara alamiah, program ini harus dilepas, Mas. Harus ya, saya pakai kata harus nih. Kenapa? Karena pasti. Maka nemu masalah, nemu kesulitan, nemu hal-hal yang menyakitkan. Balik lagi lah, saya selalu senang banget kata-kata Rumi, luka adalah tempat cahaya masuk. Keterlukaan itu yang akan ngebuat program ini bergetarlah dalam tanda petik. Untuk menemukan, ternyata aku bukan jabatan ini ya. Ternyata aku bukan kepintaran ini ya. Ternyata. Akhirnya apa, Mas? La. Bukan. Yang ada hanyalah ilallah. Maka, aku adalah kesadaran yang akan kembali kepada kesadaran. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan pulang hanya di saat ini, Mas. Jadi kalau sekarang mau ngomong ilahi roji'un, nggak usah nunggu nanti. Saat ini, ketika kembali kepada kesadaran, disitulah ilahi roji'un. Gitu. Oke. Hampir semua ajaran spiritual, ajaran agama mengatakan bahwa kepedihan, penderitaan, itu semuanya hanya ilusi gitu. Tetapi kita hanya mempercayai itu sebagai teori, tidak beranjak untuk mengalaminya secara real, secara nyata gitu. Nah, salah satu cara supaya kita kemudian bisa mengalaminya adalah hadir utuh di sini saat ini. Karena kita akan terbebas dari kekhawatiran, kegelisahan, terbebas dari yang namanya waktu gitu, masa lalu dan masa depan gitu. Karena masa lalu pun sebenarnya adalah masa sekarang yang sudah kita alami dulu gitu kan ya. Tuh. Ya Kang ya. Nah, itu memulainya supaya kemudian bisa konsisten hadir di sini saat ini gitu. Bagaimana, Kang? Itu satu. Yang kedua, kalau tadi bicara soal Adam, katanya kan kalau cerita-cerita guru-guru waktu kita masih kecil di musola, di masjid gitu, diturunkan dari surga ke bumi gitu. Bisa nggak kalau kemudian itu diambil sebuah conclusion bahwa ketika kita stay di kesadaran itu, kita menjadi pengendali dan penyaksi utuh, itu surga. Tapi pada saat kemudian kita merasa diri kita adalah pikiran, itu adalah buminya itu gimana Kang Abu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Mas, sekarang hari Jumat. Apa buktinya, Mas? Gimana kita mau membuktikan hari Jumat? Iya. Ya. Tapi karena kita sepakat aja sih. Kesepakatan Mas, bersama. sepakat ya? Jumat ya. Kita ngebuktiin Jumat aja nggak bisa kok. Apa buktinya? Betul ya, Mas ya? Iya. Ini simpel dulu nih. Nggak usah jauh-jauh dulu nih. Oke. Berarti pertanyaannya, hari, tahun, jam, semuanya kesepakatan. Buat teman-teman yang di Bali sekarang lebih cepat 1 jam.
Gitu ya? Iya. Oke. Berarti pertanyaannya, ketika kita bicara saat ini, atau masa lalu, atau masa depan, sebetulnya kan itu sesuatu yang quote and quote adalah masa lalu dan masa depan itu ilusi gitu. Dan yang saya selalu ulang-ulang, Mas, dua ya. Jadi tadi kita tahu bahwa semuanya ini kesepakatan. Saya ngomong waktu udah masa lampau. Berarti kita ini nggak pernah diam dalam tanda petik. Kita ini kalau bicara dalam waktu dinamis gitu. Artinya apa? Yang namanya hidup ketika kita melepaskan dari memori masa lalu dan imajinasi masa depan. Karena hanya manusia yang punya dua hal ini, Mas. Karena dengan dua hal ini, tujuan utamanya adalah agar bisa menciptakan sesuatu. Co-kreator itu ini alatnya. Jadi ini tuh alat canggih untuk menciptakan, tapi bagi orang yang nggak bisa pakainya, justru membunuh dirinya. Maka hari ini orang, dalam tanda petik ya, disiksa oleh masa lalunya, dan tersisa oleh yang belum terjadi gitu. Itu satu, Mas. Dulu ya. Nah dulu, Mas. Kembali ke dulu depresi. Nanti ya anxiety gitu. Udah pasti, Mas. Karena kita benar-benar lagi hidup dalam dunia ilusi yang begitu dulu lewat kan nggak sekarang gitu loh, Mas. Nanti nggak sekarang juga gitu. Iya. Dan sekarang juga nggak bisa dikejar sih. Jadi maaf ya, saat ini juga nggak ada sih sebenarnya. Saat ini juga nggak ada. Gimana? Emang ini udah lewat. Ya bener sih. Dulu guru saya ngomong gini, nggak usah dipikirin, endasmu pecah kan gitu kan. Pusing mikirin ini, mending dialamin. Dialamin gitu ya. Nah, artinya, Mas, Endasmu pecah. kalau kita bicara dalam konteks ya let's say ya, satu poin yang membuat kita sulit hadir utuh di sini saat ini adalah kita terlalu memberikan nutrisi kepada pikiran kita dan membiarkan dia melakukan aktivitas tanpa kontrol kita gitu, Mas. Akhirnya apa? Dia loncat depan, loncat belakang, dan seterusnya gitu. Maka maaf banget ya, ini jawabannya retorik banget sih. Gimana sih kita latihan di sini saat ini? Latihannya adalah hening. Latihannya hanyalah menjeda. Latihannya hanyalah perbarui niat terus gitu. Karena dengan, maaf ya, pikiran paling gak suka sama jeda, Mas. Iya. Makanya kenapa kalau orang meditasi, susah karena dia loncat depan, loncat belakang. Begitu kita mau menghening, dia akan nagih. Pikir dong, ini masa lalu gimana? Ini masa depan gimana? Ini masa lalu gimana? Gitu. Nah, jadi artinya, Mas, ini mungkin sedikit tips and trick gitu ya. Teman-teman, kalau mau belajar the power of now, ya kita bicara dalam konteks hadir utuh di sini saat ini. Satu aja. Terimalah semua perasaan yang terjadi saat ini. Itu nomor satu. Mau lagi nggak enak, terima. Mau lagi enak, terima. Terima dan jangan dimodifikasi dan jangan berusaha dirubah untuk apapun. Makanya the power of acceptance adalah gerbang utama untuk masuk ke saat ini. Contoh, Mas. Orang yang sering belajar itu nggak mau ketika, contoh gini, saya tuh udah rajin nonton ngaji Rosok nih. Udah banyak belajar sama guru-guru, kenapa ya masih bete terus? Misalnya. Ketika tamu bete datang, dia berusaha untuk membuat bete itu nggak ada, Mas. Jadi dia pura-pura nge-fine-finekan diri, mendenial, aku oke. Artinya dia berusaha memodifikasi perasaan yang ada saat ini gitu. Nah, makanya teman-teman, satu step yang paling mudah untuk kita belajar ke saat ini adalah jangan merubah perasaan apapun yang terjadi saat ini. Kalau sekarang bete, tinggal ngomong akui, aku lagi bete, selesai. Akui dulu. Nah, dalam ranah meditasi itulah aku bisa nonton perasaanku, pikiranku, dan ketika aku belajar jadi penyaksi, aku punya jarak antara pikiran dan aku yang sejati. Disitulah kedamaian terjadi. Oh, ternyata aku cuman mikir ini ya. Oh, ternyata itu cuman pikiran ya. Ternyata itu cuman kekhawatiran ya. Ternyata itu cuman ketakutan ya. Ternyata dengan skup latihan yang lebih panjang lagi, kita lebih banyak menjarak antara pikiran dan si kesadaran.